Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kewirausahaan dari mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Apa sih itu kewirausahaan? Wirausaha berasal dari dua kata, wira dan usaha. Wira menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berartikan bahwa wira adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi pekerti luhur, gagah, dan berwatak agung. Kata yang kedua yaitu usaha. Usaha adalah perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan kata lain, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang yang berani berusaha secara mandiri. Dari dua pengertian tersebut, wira dan usaha, silahkan kalian resum atau kalian pahami apa itu wirausaha menurut pengertian kalian masing-masing. Yang selanjutnya, bahwa anatomy of entrepreneur, yaitu anatomi yang ada pada diri seorang entrepreneur atau wirausaha. Yang pertama, otak. Orang yang berwirausaha memiliki banyak ide. Dan yang kedua, dari matanya selalu bisa mencari investor dan kesempatan atau peluang wirausaha. Yang ketiga, telinga. Telinga seorang entrepreneur atau wirausaha selalu mendengarkan saran dari pelanggan. Yang keempat, mulut. Mulut dari seorang wirausaha selalu menggunakan mulutnya untuk mengkomunikasikan visi dan misinya. Yang kelima, hati. Hatinya selalu penuh semangat. Yang keenam, perut. Perut dari seorang pelaku wirausaha itu mempunyai keyakinan yang tinggi, sedangkan kakinya selalu terus berjuang walaupun keadaan sulit. Dan yang terakhir, kedelapan, telapak kaki. Telapak kaki seorang pelaku wirausaha itu selalu bermimpi tinggi dan tetap membumi tanpa ada kesombongan. Slide yang selanjutnya tentang kita bisa memprediksi atau menyesuaikan apa yang kita suka dan kita pandai sehingga itu bisa menjadi sebuah wirausaha. Yang pertama, jika kalian atau Anda suka atau pandai menggambar, maka cocoknya kalian sebagai pelukis, make up artist, desainer grafis, art blogger, membuat buku gambar, sablon, tutorial menggambar. Yang selanjutnya, jika Anda suka atau pandai main musik, maka sebagai musisi, penulis lagu, artis medsos, pengajar musik, dan lain-lain. Yang selanjutnya, jika Anda suka atau pandai memasak, bisa juga dijadikan sebagai wirausaha, yaitu buka kafe, jual resep, food blogger, menulis buku resep, konsultan restoran, dan juga jual catering. Yang selanjutnya, suka atau pandai menulis. Jika Anda pandai menulis atau suka menulis, bisa menjadi sebagai vlogger, penulis naskah, novelis, jurnalis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jika Anda suka atau pandai game, maka bisa menjadi seorang game profesional, game review, game programmer, bukan hanya sebatas buang-buang waktu main game, tetapi bisa menjadikan sebagai wirausaha. Dari slide ini kita dapat poin bahwa 1000 ide tidak akan merubah diri Anda jika tak ada aksi, namun satu aksi dapat merubah hidup Anda. Silahkan lakukan sekarang juga dari hal terkecil dari diri sendiri, sehingga apa yang diharapkan bisa kita coba usahakan melalui proses, walaupun hasil bukan kita yang menentukan. Alasan seseorang ingin berwirausaha. Yang pertama, ingin hidup lebih baik, ingin memiliki waktu bersama keluarga, ingin sumber penghasilan yang lebih besar, tidak ada pilihan, ingin menerapkan ide yang dimilikinya, suka tantangan, tidak mau diatur oleh orang lain, ingin membantu orang lain, dan beramal. Itu 9 alasan seseorang ingin berwirausaha. Karena hidup hanya satu kali, gunakanlah semaksimal mungkin agar hidup bisa lebih bermakna. Alasan seseorang tidak mau berwirausaha. Kalau tadi alasan seseorang ingin berwirausaha, yang selanjutnya adalah alasan tidak mau berwirausaha.
Yang pertama, tidak tahu bagaimana caranya. Yang kedua, tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai modal, tidak punya keberanian, tidak ada yang menuntun, dan yang terakhir, takut keluar dari zona nyaman. Jangan terlalu banyak tapi, mulailah untuk memberanikan diri. 18 kesalahan yang mematikan pelaku wirausaha muda pemula. 1. Merintis sendiri, salah lokasi, pasar terlalu sempit, bukan ide sendiri alias hasil dari mencontek. Keras kepala, salah merekrut pegawai, salah memilih model bisnis, terlalu lama menunda, terlalu terburu-buru, target market yang tidak jelas, keuntungan yang tak menentu, menghabiskan uang terlalu sedikit, modal yang dikeluarkan terlalu banyak, manajemen yang tidak teratur, terlalu mengejar profit dan tidak memikirkan customer, tidak mau merepotkan diri, bertengkar dengan partner sendiri, dan yang terakhir bekerja dengan setengah hati. Maka solusinya adalah 3. Seorang pelaku wirausaha itu harus fokus, serius, sabar. Itu adalah kuncinya. Yang selanjutnya, alasan kamu belum sukses itu seperti apa? Yang pertama, malas. Kedua, merasa kurang beruntung, takut, negatif, terlalu banyak mikir, tidak punya goal atau tujuan, menyalahkan orang lain, aku hanya butiran debu, suka buang waktu, kebanyakan bersosialisasi, pikiran sempit, tidak terlalu berminat, dan yang terakhir, tidak percaya diri. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang terkecil, dan mulailah sekarang juga. 10 perbedaan antara mereka yang sukses dan tidak sukses. Orang sukses itu berpikir jangka panjang, dan orang yang tidak sukses itu berpikir jangka pendek. Yang kedua, orang sukses itu tahu bahwa sukses membutuhkan banyak kerja keras. Orang yang tidak sukses berpikir bahwa sukses hanya tentang keberuntungan. Yang selanjutnya, orang sukses mengambil tanggung jawab. Orang yang tidak sukses menyalahkan orang lain ketika ada masalah atau kegagalan. Orang sukses rendah hati dan bersemangat untuk belajar. Orang yang tidak sukses menganggap mereka tahu segalanya. Jadi apa yang dia tahu bahwa dia lebih tahu daripada orang lain, itu ciri orang yang tidak sukses. Orang sukses berbicara tentang ide-ide, orang yang tidak sukses membicarakan orang lain. Stop gosip. Orang sukses mengetahui misi dan tujuan mereka, dan orang yang tidak sukses hanya fokus pada pangkat dan status. Jadi ketika kerja hanya ingin selalu mendapatkan pangkat dan status yang lebih baik, bukan ingin menggapai misi dan tujuan. Yang selanjutnya, orang sukses dikendalikan oleh perkembangan, dan orang tidak sukses dikendalikan oleh uang. Orang sukses menginginkan orang lain untuk sukses, dan orang yang tidak sukses menginginkan orang lain gagal. Orang sukses merangkul perubahan, orang tidak sukses menjauhi perubahan karena dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Orang sukses memuji orang lain, orang tidak sukses mengkritik orang lain tanpa solusi. Oke, itu yang bisa saya paparkan tentang apa itu kewirausahaan. Setelah ini silahkan kalian resum apa dari materi tersebut tentang kewirausahaan. Silahkan ditulis, dicatat, dan dikirim melalui email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.